Eshuma, 2024, mengikuti kisah keluarga kaya di Los Angeles yang mengalami rangkaian kejadian mistis. Sebenarnya mimpi buruk ini diwariskan turun-temurun dan akhirnya berubah menjadi teror yang menghantui tiap generasi. Kelahiran bayi di keluarga tersebut memaksa mereka menyewa pasangan dukun muda, yaitu Bonggil dan Huarim. Keluarga ini berharap teror dari alam gaib ini tidak menimpa generasi selanjutnya. Oleh sebab itu, Bonggil dan Huarim pun mulai melakukan tugasnya. Namun, mereka terkejut saat menyadari ada ikatan gelap dari arwah leluhur yang meneror keluarga kaya itu. Menyadari situasinya akan rumit, pasangan dukun ini memutuskan harus membongkar makam demi membebaskan arwah leluhur. Tugas yang berat ini membuat mereka bekerja sama dengan peramal atau pakar Feng Shui bernama Kim Sang-deok. Mereka juga meminta bantuan ahli makam bernama Yang Geun. Pencarian untuk menemukan makam leluhur demi memenuhi panggilan dari kubur itu membawa 4 orang ini tiba di dekat desa terpencil. Kecurigaan terhadap lokasi itu tidak menghentikan rencana pembongkaran makam leluhur karena mereka dijanjikan uang dalam jumlah besar. Akan tetapi, proses pembongkaran makam ternyata ikut melepaskan hal-hal jahat ke dunia. Mampukah pasangan dukun, ahli makam, dan pakar Feng Shui ini bersatu melawan hal jahat tersebut? Film Eshuma, 2024, dirancang memiliki benang merah sejarah yang sangat kuat dari segi premis dan konflik. Premisnya berpusat pada lingkup syamanisme di Korea Selatan yang dituangkan dengan sangat detail dalam wujud 4 karakter utama. Tak hanya persoalan ilmu gaib, premis film ini juga menyoroti sejarah yang bangkit dari liang makam. Sentuhan tangan dingin Jang Jae-hyun terasa sangat memuaskan di karya terbarunya ini, Sob. Sutradara yang dikenal dengan julukan Master Cult ini memang sudah mahir menggarap karya-karya syamanisme serupa film Eshuma, 2024. Sebut saja drama televisi The Priest, 2028, yang mengangkat tema supranatural dan misteri. Kisahnya menyoroti dokter yang tidak percaya pada Tuhan, tetapi bekerja sama dengan 2 pendeta untuk menyelamatkan pasien dari incaran roh jahat. Drama ini menunjukkan ciri khas Jang Jae-hyun sebagai ahli okultisme, yaitu kepercayaan terhadap hal-hal berbau supranatural yang berkaitan dengan sihir dan roh. Setelah menyuguhkan tampilan memukau di drama The Priest, 2018, dan film Svaha, The Sixth Finger, 2019, tahun ini Jang Jae-hyun menampilkan formula yang lebih baik pada film Eshuma, 2024. Hal ini terlihat dari premisnya yang lebih padat dan menarik. Belajar dari 2 karya sebelumnya, kali ini sutradara Jang memberikan detail yang lebih ekstrim, Sob. Daya jual film Eshuma, 2024, memang terletak pada praktek perdukunan yang kental karena ceritanya berfokus pada roh leluhur yang bangkit dari kubur. Jadi, elemen makam yang sakral ini menjadi sorotan utama bagi ceritanya, Sob. Nah, di balik kisah misterius tentang makam leluhur ini, ternyata tersimpan sejarah kelam. Itulah sebabnya, tiap karakternya berusaha berhubungan dengan alam supranatural. Ada banyak banget elemen horor yang berhasil bikin kita merinding. Namun, sumber ketakutan yang tercipta dari film ini justru tidak sepenuhnya berasal dari jump scare, scoring, penampakan hantu leluhur, atau adegan gore. Sumber rasa takut lebih dominan berasal dari praktek syamanisme, seperti ketika ahli Feng Shui bernama Kim Sang-deok menyesap tanah untuk melakukan tugasnya. Tak hanya itu, kita akan berkenalan dengan proses tradisional, ritual, dan mantra yang sekilas terdengar asing, tetapi tanpa sadar menyelipkan rasa ngeri. Sebenarnya film Eshuma, 2024, berpotensi menyimpan sisi yang cukup sensitif. Hal ini karena ada muatan sejarah perang Korea dan Jepang, pengkhianatan terhadap negara, dan letak makam yang memicu perpecahan. Muatan sejarah dalam film ini memang agak rumit. Oleh karena itu, film Eshuma, 2024, terbagi menjadi beberapa bagian atau setidaknya 2 bagian besar. 2 bagian besar ini punya intensitas yang berbeda, yaitu berubah dari tegang dan akhirnya penuh teka-teki. Meski latar belakang sejarahnya rumit, tetapi film ini akan cocok banget buat penonton yang suka elemen teka-teki bernuansa sejarah. Karakter pasangan dukun, Bonggil dan Huarim sukses membawakan kesan praktek syamanisme dengan kuat. Akting Kim Go-eun yang memerankan Huarim bahkan dipuji-puji karena mengeksekusi adegan ritual dengan sangat ciamik.
Tak hanya diakui oleh sutradara Jang Jae-hyun, akting Go Eun juga menuai decak kagum warga Korea Selatan. Akting veteran Go Eun terlihat dari artikulasinya saat merapalkan mantra, nada suara yang berat, hingga mimik wajahnya. Tentu bukan hanya Go Eun yang mendapat pujian, akting pemain lainnya juga menarik perhatian, terutama karakter antagonis yang ternyata bertubuh raksasa, yaitu mencapai 200 cm. Selain itu, perubahan peran Lee Do-hyun dari drama-drama sebelumnya juga berhasil bikin fans terpana. Di proyek ini, Do-hyun tampil agak garang dan penuh unsur magis. Ja, okay, und dann jetzt habe ich zu freuen. Dann ja super, ja, du bist ganz aufgeregt zu freuen. Ja, und shit.